Dan kali ini gue akan menceritakan film Red Sparrow. Film ini bercerita tentang seorang mantan penari balet bernama Dominika Egorova. Karena merasa memiliki masa depan yang belum pasti, ia memutuskan untuk bergabung dalam sebuah sekolah bernama Sparrow. Sekolah ini dikenal sebagai sebuah agensi mata-mata dari Rusia. Bagaimana ceritanya? Sebelum mulai ke filmnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ini mengisahkan tentang agen mata-mata Rusia, di mana setiap agennya sudah terlatih mengelabui targetnya dengan menggunakan kemolekan tubuhnya dan wajahnya yang aduhai. Di awal film kita dikenalkan dengan pemeran utamanya bernama Dominika. Dominika ini adalah seorang pebalet yang cantik dan sungguh seksi. Singkat cerita, Dominika sedang melakukan pertunjukan balet. Di tengah-tengah pertunjukan, ada sebuah insiden yang membuat kaki Dominika patah akibat rekannya sendiri. Dominika akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kaki Dominika akhirnya dioperasi, dan setelah operasi, ia bangun dan menangis karena melihat kakinya yang sudah tidak bisa digunakan untuk balet lagi. Padahal, kondisi ibunya saat ini sedang memburuk. Scene selanjutnya memperlihatkan 3 bulan kemudian, Dominika dapat berjalan walaupun menggunakan bantuan tongkat. Suatu hari, Dominika dikunjungi oleh pamannya yang bernama Ivan Negorov. Si Ivan ini berprofesi sebagai wakil SVR, ya bagian informasi-informasi rahasia Rusia lah intinya. Gue sendiri juga gak ngerti. Pamannya ini sengaja memberikan sebuah amplop yang di dalamnya ada HP yang berisi rekaman suara Konstantin yang matahin kaki Dominika dengan Sonya yang adalah teman seprofesi sekaligus gebetan Konstantin, dan juga foto-foto mereka. Dominika kemudian mendengar suara rekaman antara Konstantin dan Sonya yang isinya Sonya iri dengan prestasi Dominika, sehingga Sonya memaksa pacarnya untuk mematahkan kaki Dominika saat mereka sedang tampil. Setelah mendengar rekaman suara itu, Dominika langsung ke tempat ia latihan balet dulu. Dan pas sekali, ada Konstantin dan Sonya sedang latihan. Dengan perasaan marah, Dominika menyelinap ke kamar ganti. Di kamar ganti, dia memergoki Konstantin dan Sonya sedang main kuda-kudaan. Domi yang kesal, langsung melayangkan tongkat ke arah mereka berdua yang lagi main kuda-kudaan. Lagi enak kok diganggu sih. Konstantin dan Sonya langsung meninggal dan bersimbah darah. Tangan Domi yang masih ada bekas darah dan ketakutan segera menelpon polisi dengan alasan ada pembunuhan di tempat balet tersebut. Setelah kejadian itu, Dominika bertemu dengan pamannya dan menceritakan semuanya, dan wajah pamannya seketika tersenyum dan menyadari bahwa ada potensi di dalam diri Dominika. Dari sinilah rencana pamannya untuk menjadikan Dominika sebagai agen rahasia. Tanpa basa-basi lagi, si Om langsung memberikan tugas pertama. Ia harus mendekati dan mendapat kepercayaan dari orang yang bernama Ustinov. Ia adalah kepala gangster Rusia. Awalnya si Domi menolak, tetapi dia teringat akan ibunya yang sedang membutuhkan biaya untuk berobat. Singkat cerita, si Domi pun datang ke hotel tempat Ustinov. Dengan kecantikan dan keseksian Dominika, Ustinov pun kepancing nafsunya, dan Dominika pun berhasil mengajak Ustinov ke kamar untuk main kuda-kudaan. Di dalam kamar, Dominika membuka gaunnya dengan perlahan. Karena sudah tidak tahan, Ustinov pun langsung merobek sempak Dominika dan langsung mengeluarkan trisula miliknya. Di tengah adegan mantap-mantap, dari belakang leher Ustinov dicekik oleh kesatria berhelm. Kesatria berhelm itu adalah Sergei Martorin, orang suruhan pamannya yang ditugaskan untuk melindungi Dominika. Kesatria berhelm ini akhirnya membawa pergi Dominika ke suatu tempat yang secara tiba-tiba pamannya muncul. Seketika Dominika langsung syok dan marah kepada pamannya. Setelah menjadi salah satunya saksi mata dalam pembunuhan Ustinov, Dominika diberikan pilihan oleh pamannya untuk menjadi agen rahasia atau dibunuh agar tidak ada saksi mata dalam pembunuhan Ustinov.
Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Dominika mau untuk menjadi agen rahasia. Singkat cerita, Dominika dikirim ke sekolah khusus untuk menjadi agen Sparrow. Sparrow adalah sebutan agen SVR yang mempunyai kemampuan khusus untuk mengelabui targetnya dengan menggunakan rayuan dan apem-empem mereka untuk mendapatkan informasi dari targetnya. Di sana, Dominika mendapatkan berbagai macam pelatihan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Dominika cukup pandai dan dapat menguasai materi-materi yang diajarkan. Ia dapat mengetahui keinginan seseorang walaupun minim informasinya dari video yang ia tonton. Di jam kosong, sekolahnya sudah mendatangkan tentara Rusia. Dominika dan rekan-rekannya di sana mendapatkan perintah untuk menjamu tentara. Dominika sangat pintar dalam memilih targetnya. Ia langsung mengajak prajurit itu masuk ke dalam kamar, dan Dominika pun mulai menggodanya dan melepas celananya. Kebayangkan enaknya? Adegan itu ternyata sudah direkam dan disaksikan oleh agen-agen lain, termasuk Dominika. Asik nobar bokek nih, cuk. Karena nobar tadi, salah satu agen ingin mencicipi apem-empem milik Dominika. Dia adalah Nikolai. Secara tidak disangka-sangka, Nikolai merencanakan sesuatu kepada Dominika. Kebetulan sekali, Dominika sedang asik mandi, dan tiba-tiba Nikolai sudah siap untuk menyodok pedang tumpulnya itu ke arah Dominika dari belakang. Sebelum Nikolai menancapkan pedang tumpulnya itu, Dominika dengan kesiapan dan kekejaman, dia pun segera memukul Nikolai hingga ia babak belur. Malu cuk kalah sama perempuan. Scene berpindah di kelas. Saat Dominika belajar di kelas, Dominika diminta kepada gurunya untuk pergi ke depan kelas dan berhadapan langsung dengan Nikolai untuk mengidentifikasi perbuatan Nikolai sebelumnya. Saat sudah bertemu, Nikolai menyuruh Dominika untuk membalikan badan agar bisa langsung dicolok. Tapi si Dominika menolak dan malah membuka bajunya sampai tidak ada satu helai benang pun di tubuhnya. Bukan sampai di situ aja. Kemudian si Dominika langsung duduk di meja dan membuka lebar-lebar kakinya. Ia mempersilahkan Nikolai untuk mencicipi apem-empem milik Dominika. Tetapi Nikolai hanya bisa diam dan takjub melihat apem milik Dominika. Sosis yang selama ini Nikolai jaga tidak bisa berbuat apa-apa, karena sosis Nikolai tidak kunjung mekar, malahan hanya menguncup. Dari situlah, menurut Dominika, yang diinginkan Nikolai hanyalah dominasi dan kekuatan, bukan hanya nafsu birahi. Kejadian tadi pun tak lepas dari pengamatan Jenderal Vladimir Kortnoy yang kagum akan talenta Dominika. Setelah kejadian itu, Dominika dipulangkan lebih awal ke Moskow, dan scene berpindah pada saat Dominika sudah di rumah dan bertemu dengan ibunya. Baru sebentar bertemu dengan ibunya, Dominika sudah ditelepon oleh pamannya. Mengetahui hal ini, ibu Dominika menjadi khawatir, dan karena tidak bisa lepas dari pamannya, Dominika hanya bisa berkata ke ibunya bahwa dia akan mencari jalan keluar agar dapat lepas dari pamannya itu. Scene pun berpindah. Dominika bertemu dengan pamannya di restoran. Di situ, Dominika diberikan misi lagi oleh pamannya untuk pergi ke Budapest. Di sana, dia akan disuruh mencari informasi dari orang yang bernama Nathaniel Nash. Nash adalah seorang agen CIA, di mana terakhir dia diketahui melakukan kontak langsung dengan agen asing yang menyusup masuk dan memata-matai kegiatan intelijen di Rusia. Domi pun dikasih identitas baru sebagai penyamaran oleh pamannya. Singkat cerita, si Domi ini sudah sampai di Budapest. Di sana, dia tinggal dengan salah satu agen bernama Marta. Tanpa menunggu lama, Dominika langsung mencari informasi tentang net ini. Dominika mendapat informasi bahwa net ini selama ini di Budapest, karena ia sangat senang sekali olahraga berenang. Setelah mengetahui itu, si Dominika langsung mengunjungi kolam berenang yang biasa dikunjungi Ned. Akhirnya mereka berdua pun bertemu.
Dengan pesona dan keseksian Dominika, si Ned pun terpesona kepadanya. Setelah selesai berenang, si Domi kembali keluar dan sudah ditunggu oleh Ned yang langsung diajak kencan dan makan malam, dan Dominika pun menolaknya. Karena sudah berhasil memikat Ned, keesokan harinya Dominika pun kembali ke kolam berenang untuk menemui Ned. Namun, setibanya dia di sana, Ned tidak ada di tempat itu. Dengan instingnya, Dominika pun curiga dan mengecek kartu anggota di resepsionis kolam. Ternyata benar, kartu anggota hilang secara misterius. Scene selanjutnya memperlihatkan Ned yang sedang memberikan kartu anggota Dominika tadi kepada atasannya, dan jati diri Dominika pun terbongkar. Selanjutnya, Dominika datang ke acara kedutaan Amerika untuk mencari Ned. Di sana, ia malah bertemu dengan teman sekosnya, si Martha tadi. Tak berselang lama, Ned pun menghampiri Dominika dan mengetahui bahwa Dominika adalah agen SVR yang sedang membuntuti dirinya. Keesokan harinya, Dominika melihat Martha bersimbah darah di kamar mandi. Secara tiba-tiba, kesatria berhelm tadi muncul dan langsung membekuk Dominika. Alasan Martha dibunuh hanya untuk memperingatkan Dominika untuk tidak berkhianat. Kalau dia berkhianat, nasibnya akan sama seperti Martha. Karena pembunuhan itu, Dominika diinterogasi dan dibawa ke kantor polisi. Mengetahui Dominika di kantor polisi, Ned sengaja menemui Dominika di kantor polisi. Lalu, Dominika diajaknya pulang ke tempat Ned, dan di sana, Dominika menceritakan runtutan cerita yang dia alami. I was told to take him into a hotel. Dominika kemudian tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia pun keluar kamar untuk menemui Ned, dan tanpa rasa ragu, Dominika dan Ned bermain kuda-kudaan. Keesokan harinya, Dominika pun setuju untuk bekerja sama dengan CIA dan meminta uang transferan sebesar $30.000 untuk pengobatan ibunya. Selain itu, Dominika juga meminta uang $250.000 untuk biaya transaksi dokumen rahasia yang berisi sistem pertahanan Amerika Serikat yang dijual kepada SVR. Sesuai kesepakatan yang sudah disepakati, akhirnya Dominika pun bertemu dengan penjual dokumen rahasia ini. Setelah transaksi itu disepakati, ternyata Dominika menukar CD itu dengan yang palsu, dan yang asli disembunyikan di bawah meja, dan CD yang asli diberikan kepada CIA, dan yang palsu diberikan kepada SVR. Setelah transaksi, si penjual dokumen rahasia ini keluar hotel dan melihat beberapa agen CIA sedang mengawasinya. Dengan panik, si penjual dokumen rahasia ini membuang barang bukti berupa uang $250.000 ini ke tong sampah. Setelah membuang barang bukti itu, si penjual dokumen rahasia ini berusaha kabur, dan akhirnya dia tertabrak oleh mobil truk yang melintas. Mengetahui kematian si penjual dokumen ini, Dominika akhirnya dipulangkan kembali ke Rusia. Sepulangnya Dominika, dia disiksa untuk mengakui bahwa dia yang telah menyerahkan si penjual dokumen rahasia ini kepada CIA, tetapi Dominika tidak mengakuinya. Dominika akhirnya bebas dari penyiksaan itu. Dominika kemudian meminta kepada pamannya untuk dikirim ke Budapest agar bisa menuntaskan misi utamanya yang belum selesai. Singkat cerita, di Budapest, Ned sangat terkejut bisa bertemu dengan Dominika. Tapi, di sisi lain, Ned pun curiga kenapa SVR bisa melepaskan Dominika begitu saja. Dominika lalu menjelaskan dia telah meyakinkan agen SVR. Scene berganti ke kamar Ned. Di situ mereka melakukan kegiatan sodok menyodok lagi, dan lagi. Keesokan paginya, Dominika bangun dan terkejut karena melihat Sergei Martorin yang sedang mencekik leher Ned. Tak disangka, Dominika pun ikut menyiksa Ned. Akan tetapi, saat Sergei lengah,
Dominika langsung memukul Sergi dari belakang. Perkelahian sadis antara Dominika dan Sergi tak terhindarkan. Akhirnya Sergi pun tewas di tangan Dominika. Scene pun berganti di rumah sakit. Akibat dari perkelahian tadi, si Dominika dirawat di rumah sakit. Scene memperlihatkan saat Dominika sedang menikmati sebatang rokok. Ia pun dihampiri oleh Jenderal Vladimir yang mengaku bahwa dialah yang sebenarnya orang yang dicari sebagai agen asing tadi. Singkat cerita, si Dominika ini menjebak pamannya sendiri, seakan-akan dia adalah pengkhianat di SVR. Dari membuat rekening atas nama pamannya, dikirim duit dari CIA, sampai menaruh gelas bekas net di rumah pamannya. Akhirnya, terjadilah pertukaran agen antara si Domi dan si paman. Selagi melakukan pertukaran, paman Domi tiba-tiba ditembak kepalanya. Setelah kejadian itu, Dominika pun diangkat menjadi agen resmi SVR dan mendapat penghargaan. Cerita pun selesai.